Selamat sore guys. Ya, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini gua mau manasin si motor super jangkung ini, karena kebetulan udah seminggu dia, kurang lebih ya nggak seminggu sih, 5 hari lah, 5 atau 4 hari gitu. Motor ini tuh nggak bawa jalan, cuman ya gua panasin aja setiap pagi gitu di rumah. Sedangkan motor-motor kayak gini kan harus dibawa jalan gitu minimal seminggu 2 kali mungkin ya, biar mesin-mesinnya tuh semua tuh bekerja gitu, bergerak. Kalau nggak kita bawa jalan ya nggak bergerak, dia diam aja gitu. Jadi malah bisa bikin rusak kalau kita diemin di rumah, cuman modal manasin doang. Nah, sambil gua manasin si jangkung ini, gua mau bahas satu topik yang apa ya, yang lumayan mungkin berguna buat kalian yang baru mau nyoba beli moge gitu. Cuman duit kalian terbatas, nggak berlebihan gitu ya. Gua mau bahas gimana cara dapetin moge dengan harga di bawah 50 juta. Nah, bisa guys, dengan duit di bawah 50 juta atau kalian punya duit 50 juta itu udah bisa beli moge, daripada kalian beli motor 250 cc gitu misalkan. Nah, cuman pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, motornya apa aja yang bisa dibeli dengan budget di bawah 50 juta, misalkan kayak 30 terus sampai 50 juta lah gitu misalkan. Yaitu pertama motor Honda CBR 400. Itu bentuk model motornya gue kasih lihat ya, kayak gini nih. Nah, terus yang kedua Honda juga, yaitu Honda CB 400. Dia versi nakednya dari CBR 400, bentuknya kayak gini. Nah, terus yang ketiga itu Suzuki Bandit 400 juga. Terus selanjutnya ada Yamaha XJR 400. Itu untuk yang motor-motor yang bisa kalian beli di bawah 50 juta. Oh ya, satu lagi yang motor ini regulator 350 cc. Ya udah masuk mobil lah ya, 350 cc. Kalian nanya nih, kok 400 cc gitu bang, 4 silinder, kok harganya murah? Harusnya kan tuh harganya mahal. Nah, di sini nih kekurangannya, kenapa motor ini bisa murah. Nah, pertama, motor itu adalah motor tahun 90-an. Nah, kalian pasti tahulah penyakit dari motor-motor tahun 90-an itu apa aja. Ya mesinnya, ya kelistrikannya. Itu termasuk konsekuensi kalian miara motor tahun 90-an. Tapi kalau kalian emang biasa memelihara motor-motor klasik, itu gak jadi masalah sih, karena beberapa orang bilang apa nikmatnya miara motor klasik itu karena mogoknya, karena penyakitnya gitu. Seninya tuh di situ. Karena kalau kalian mau yang aman ya cari motor tahun 2000-an gitu. Itu udah pasti lebih aman daripada motor tahun 90-an. Makanya kenapa harganya bisa lebih murah. Dan yang bikin harganya lebih murah lagi itu ya motor-motor tersebut itu, kecuali yang gua naikin ini ya,
karena motor yang gue naikin ini tahun 2000-an gitu, 2010 ke atas, bahkan 2012 ini gue naikin. Nah kalau kayak motor yang tadi itu yang 400 cc semua yang gue sebutin itu rata-rata tahun 90-an dan no paper. Catat, no paper, nggak ada BPKB, nggak ada STNK. Nah kenapa? Makanya jelas banget kan kenapa harga bisa murah sampai di bawah 50 juta. Nah kalau misalkan opini pribadi gue ya, itu nggak masalah sih buat kalian yang udah gergetan, yang udah nggak sabaran, dan yang udah kebelet gitu mau punya moge, mau ngerasain nih beli miara moge, naikin moge secara motor sendiri gitu. Mungkin kalau minjem kan beda ya, namanya motor pinjaman tuh ya nggak bisa sesuka hati kita gitu. Makanya nah motor-motor tersebut sih cocok banget gitu ya, tapi kalian hati-hati aja dalam pemilihan. Yang pertama, kalian harus ajak orang yang memang paham soal mesin dan kelistrikan moge. Itu penting kalian ajak untuk kalian lihat barangnya gitu. Minimal jangan sampai total belanja untuk ngerapiin motor tersebut itu akhirnya malah lebih besar dari harga motornya tersebut gitu. Kalau kerusakan pasti ada aja. Dan terus kalian mungkin bisa pakai motor ini ya sekedar untuk Sabtu Minggu gitu, San Mori atau night ride gitu, riding tengah malam. Dan itu pun kalau saran gue jangan kalian riding di tempat yang baru gitu. Maksudnya kalian harus tahu lokasi atau wilayah riding kalian itu clear nggak dari yang namanya razia, clear nggak dari polisi-polisi yang memang detail gitu, sama yang sering ngeliatin motor-motor gitu. Karena kalau kalian sampai ketangkep ya, gue nggak tahu sih ya motor kalian bisa balik lagi atau enggak gitu. Biarpun kalian udah bayar atau gimana, gue nggak ngerti karena gue belum pernah ngalamin. Nah kalau soal kalian ada yang tahu nih, misalkan kalian nanya kan ada SNK bantuan gitu, jadi santai aja. Ya nggak juga sih kalau menurut gue, karena SNK bantuan itu kalian boleh googling, itu artinya tuh ya SNK itu udah ada yang punya gitu, maksudnya udah ada motornya gitu. Jadi nah SNK itu diduplikatkan untuk kalian, untuk motor-motor yang no paper itu gitu. Jadi sama aja hitungannya ya, si motor no paper ini ngambil SNK yang udah ada gitu semua. Jadi kayak diduplikatin gitu motornya. Ya nggak bisa juga sih seharusnya, nggak ada pengaruh juga. Jadi more careful aja lah, pokoknya lebih berhati-hati kalau kalian bawa motor no paper gitu. Ya gue juga sebenarnya tertarik sih buat miara salah satu motor itu ya. Kalau gue suka sih CBR 400 ya, karena ya dia 4 silinder, terus dia modelnya fairing sport klasik gitu, bener-bener klasik banget model, gue suka banget. Dan bengkelnya juga beberapa gue udah cari tahu, ada sih di Jakarta itu ada bengkelnya. Jadi gimana kalian, udah ada belum, atau kalian udah browsing belum setelah nonton video ini tuh motor-motor yang tadi gue sebutin? Kalian cari tahu lebih lanjut lagi tentang motor-motor tersebut. Gue gak bisa sebutin lebih detailnya karena gue juga masih kurang tahu banget detailnya. Jadi kalau kalian udah, atau ada yang udah pernah milikin, udah ada yang pernah nyoba atau udah lebih tahu soal motor-motor tersebut, tolong kalian komen di bawah, sharing ke gue, sharing ke kita semua yang nonton video ini, karena pasti berguna banget gitu. Apapun itu, apapun opini kalian, tulis di komen ini ya. Kayaknya gue udahin dulu
videonya karena ya udah mau sampai juga. Jadi kalau kalian suka sama video gua, langsung aja kalian like dan kalian share, dan jangan lupa buat kalian subscribe. Dan thank you banget buat kalian yang udah subscribe gua, udah like video gua, udah komen juga di video gua. Gua sangat terima kasih banget. Gua sangat menghargai itu. Oke. Sampai ketemu lagi di video gua selanjutnya. Bye bye. Thank you.